Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita ini mengambil tema memberitakan karya Allah. Dan seperti yang sudah kita baca dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7. Maka kita hari ini akan merenungkan kembali karya Allah yang semacam apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Terkhusus ketika kita melihat situasi di sekitar kita yang mungkin bagi banyak orang mengkhawatirkan atau tidak kondusif bagi kita. Nah saudara, kalau kita mencermati berita-berita yang ada di sekitar kita, kita melihat bahwa ternyata kehidupan di sekitar kita saat ini bergerak begitu cepat. Kalau kita ingat mungkin bulan Januari atau Februari, ketika virus corona atau COVID-19 itu mulai ada di Wuhan, Cina, kita merasa bahwa itu masih jauh. Bahkan ketika masuk ke Asia Tenggara dan Indonesia belum ada, kita merasa masih aman. Tetapi bagaimana ketika Presiden Jokowi mengumumkan pertama kali ada 2 orang WNI yang positif mengidap virus corona? Mulai masyarakat bertanya-tanya. Bagi kita yang ada di Jawa Timur, kita mungkin masih merasa aman karena itu masih berada di luar Jawa Timur. Tapi kalau kita mengikuti berita dari hari ke hari, maka kita merasakan ada suatu nuansa yang berbeda. Dan semakin hari mungkin kita juga bertanya, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Nah saudara, dalam bacaan kita hari ini, kita pun juga membaca bahwa Yesus berjumpa dengan seorang yang dikatakan buta sejak lahir. Buta sejak lahir berarti orang-orang pada waktu itu dan juga termasuk si buta, dia tidak mengetahui mengapa kebutaan itu terjadi. Dan bukankah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita adalah hal yang mungkin tidak bisa kita ketahui dari mana itu berada, kapan itu terjadi. Kita tidak tahu akan segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, ketika kita tidak mengetahui akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Kalau dalam bacaan kita, ketika orang buta sejak lahir itu datang kepada Yesus, maka pertanyaan para murid pada waktu itu adalah, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat wajar ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ketika ada orang yang sakit sejak lahir, mengalami kebutaan, maka mereka langsung berpikir dosa siapa. Nah saudara, kadangkala kita pun juga memiliki sikap yang sama. Ketika ada situasi yang tidak mudah untuk dijelaskan, maka kita cenderung mencari siapa yang bersalah. Atau mungkin kalau kita sudah mencoba mencari solusi sedemikian rupa, kita mungkin berdoa kepada Tuhan dan persoalan kita tidak kunjung selesai, kita pun juga mungkin terbesit dalam pikiran bertanya, dosa siapa kalau persoalan ini sampai terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, ketika itu yang terjadi, maka bagaimana respon kita? Ketika kita memiliki pikiran segala sesuatu yang terjadi karena dosa seseorang atau mungkin karena dosa kita, maka kita pun akan selalu terpuruk dan kita berputar-putar pada persoalan yang ada. Akibatnya kita lebih fokus pada persoalan-persoalan dan persoalan sehingga kita lupa bahwa di balik itu semua ternyata ada suatu kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau kita lihat di sini, para murid sebetulnya mereka sudah menyaksikan mujizat. Mereka sudah menyaksikan karya-karya yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka melihat, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi ketika orang buta sejak lahir itu ada di hadapan mereka dan berjumpa dengan Yesus, rupanya mereka lupa dengan karya Tuhan. Saudara, ketika kita saat ini diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, dan kita kalau melihat berita-berita di media massa kita,
Memang tidak dapat dipungkiri media massa kita ini bicara tentang COVID-19, virus corona, seringkali yang dikedepankan adalah jumlah yang positif bertambah. Yang dikedepankan adalah persoalan-persoalan, kekhawatiran-kekhawatiran, bahkan ada ancaman nanti kalau sampai Indonesia mengalami lockdown dan sebagainya, itu yang mulai diberitakan. Saudara, tidak dapat dipungkiri sebagai manusia kita pasti khawatir. Kan tetapi apakah tidak ada berita lain di balik itu semua? Kalau kita mau melihat, saudara, ternyata sebetulnya ada kisah-kisah lain, ada karya-karya Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita saat ini. Kehidupan pribadi, keluarga, bahkan gereja, dan juga kehidupan bangsa Indonesia. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini ketika Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan siapa yang berbuat dosa, rupanya dia tidak terjebak dengan menjawab pertanyaan itu. Dia tidak terjebak untuk melakukan retorika pengajaran, tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatakan dalam bacaan kita, Injil Yohanes ayat pasal 9 ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lalu selanjutnya dia juga mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku, yang mengutus Yesus, selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika ada persoalan, mari kita tidak berfokus pada persoalannya. Tapi marilah kita bertanya, apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita melalui persoalan yang ada. Marilah kita berpikir apa yang sedang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, apa yang ingin atau apa yang dapat kita lakukan mewartakan karya Allah Bapa yang mengutus Yesus dalam dunia ini. Dan karya itu oleh Yesus dikatakan, mari kita lakukan selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, berarti ini adalah suatu kemendesakan. Yesus tidak mengatakan lakukanlah nanti atau lakukanlah di kemudian hari, tidak. Tapi Yesus mengatakan lakukanlah selama masih ada siang dan akan datang malam. Berarti waktunya singkat. Nah, saudara, kalau kita mencermati situasi yang ada di sekitar kita saat ini, maka kita mungkin bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Khususnya terkait dengan peristiwa pandemi COVID-19. Saudara, kita yang sudah melakukan isolasi mandiri atau yang memakai bahasa self-lockdown, atau kita hidup stay at home, ada ritme kehidupan yang berubah dalam kehidupan kita. Yang biasanya kita bekerja, keluar rumah, anak-anak sekolah, tapi sekarang mau tidak mau kita harus bersama dengan anak-anak kita. Atau mungkin kalau ada orang tua yang selama ini pernah tidak suka kalau anaknya dimarahin oleh gurunya, tapi sekarang ketika kita bersama dengan anak-anak kita pun tidak dapat dipungkiri bisa marah, kita bisa merasa, oh ternyata dampingi anak saya itu seperti ini. Ya minimal Bapak Ibu Saudara bisa merasakan apa yang dirasakan oleh guru dari anak-anak saudara. Kita yang selama ini mungkin suami dan istri, orang tua dengan anak jarang berkomunikasi, tapi ketika stay at home, mau tidak mau kita mulai berkomunikasi. Kita mulai lebih banyak mencari solusi dari persoalan yang ada. Saudara, bukankah hal-hal semacam ini yang sebetulnya karya Tuhan yang sedang dikerjakan dalam kehidupan kita? Tuhan sedang ingin ada pemulihan terjadi. Pemulihan tidak hanya secara fisik, kesehatan,
Pemulihan tidak hanya karena sakit, pemulihan bukan berarti terus pandemi ini hilang, tapi pemulihan ini justru yang sedang ingin Tuhan kerjakan adalah pemulihan relasi dalam kehidupan keluarga kita. Pemulihan bagaimana kita bisa lebih memahami setiap anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan sosial kita? Ketika kita mungkin selama ini sering berjumpa dengan orang-orang di luar kita, tapi sekarang mau tidak mau kita harus hidup sendiri, dalam arti kita tidak berkomunikasi secara langsung, kita ada social distancing, ada menjaga jarak dan sebagainya, maka sebetulnya kita pun juga diajak kembali merenungkan bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Jangan-jangan selama ini relasi kita adalah relasi yang hanya saling mencari untung, relasi yang saling memanfaatkan. Ketika kita tidak berjumpa, sebetulnya kita pun juga sedang diajak untuk merenungkan kembali relasi semacam apa yang selama ini terjadi dengan sesama kita. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja, ketika kita sebagai GKI memutuskan untuk melakukan ibadah di rumah, ini bukan sebuah persoalan yang mudah, bukan sebuah persoalan yang langsung mudah dilakukan. Bahkan ketika sinode mengambil keputusan memberikan surat penggembalaan, ada beberapa gereja yang membutuhkan waktu yang lama dan tidak hanya sekali dalam persidangan majelis jemaat. Ini menunjukkan bahwa sebuah keputusan yang tidak mudah sebagai gereja. Tapi di sini kita diajak untuk mengingat kembali bahwa gereja, kita semua dipanggil bukan hanya berkaitan dengan keselamatan personal kita, tapi kita juga dipanggil untuk punya tanggung jawab sosial. Kita dipanggil untuk juga menyatakan, menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi ini. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kalau kita mau membaca bacaan kita ini secara lengkap, maka Yesus mengatakan kepada si buta itu, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Siloam yang dikatakan yang diutus. Mungkin kita bertanya, kenapa kok Yesus tidak hanya menyembuhkan di situ saja? Kenapa kok si buta ini disuruh untuk membasuh diri, membasuh matanya di kolam Siloam? Tidak lain tidak bukan supaya orang-orang itu juga melihat pemulihan yang terjadi dalam diri si buta itu. Dan kita lihat ketika orang buta itu sembuh, ternyata orang-orang Farisi pun mereka tidak langsung mudah menerimanya. Mereka menggugat karena Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Tetapi ketika terjadi perdebatan sedemikian rupa, si buta hanya mengatakan, aku tidak tahu dari mana Yesus berasal. Dalam arti dia tidak mempersoalkan dari mana Yesus itu ada. Tapi yang dia katakan, yang terpenting dia mengalami kehadiran Yesus. Dia tidak terjebak pada perdebatan orang Farisi tentang legalitas kuasa Yesus, tapi dia mengedepankan pengalaman pribadi, pemulihan yang dia alami bersama dengan Yesus. Nah, saudara, kalau kita melihat situasi kita bagaikan si buta, maka kita pun juga akan kembali melihat sebetulnya karya Tuhan itu sudah begitu banyak dalam kehidupan kita. Karya Tuhan janganlah sampai kita lupakan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang ada saat ini. Tetapi karya Tuhan haruslah kita ceritakan. Karya Tuhan haruslah kita sampaikan. Kita tidak perlu memperdebatkan apa yang sedang Tuhan kerjakan atau apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Tapi marilah kita kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karya-karya Tuhan yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita berdiam bersama dengan keluarga, ketika kita berada di rumah meluangkan waktu banyak bersama dengan keluarga kita, maka disitulah waktunya kita kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan.
Dan ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan karya Tuhan. Bukankah sekarang kita sudah akrab dengan media sosial? Marilah kita warnai media sosial kita dengan hal-hal yang positif. Marilah kita mengisi percakapan-percakapan kita dengan hal-hal yang positif. Bukan hanya melihat korban saja, bukan hanya melihat berapa yang positif corona, tapi mari kita melihat di balik itu semua Tuhan bekerja. Ada tenaga-tenaga medis, ada orang-orang yang berjuang dengan sukarela untuk membagikan logistik-logistik untuk mengatasi pandemi ini. Itu semua adalah karya Tuhan. Mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Kita ceritakan karya Tuhan. Jangan berfokus pada persoalan, jangan berdebat pada salah siapa, dosa siapa. Bukan itu. Tapi kembalilah, ceritakan kebaikan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan ketika masih siang dan akan datang malam. Tuhan memampukan kita. Amin.